Hello, everybody. How are you today? Fine? I'm good, sir. How about I'm you? good, sir. How about you? I'm fine, sir. Have you opened LMS today or e-learning? The topic of human cardiovascular. Our topics today is human cardiovascular, right? Topik kita hari ini itu tentang peredaran darah manusia di pertemuan ke-9. Betul, Putri? Benar ya? Yes, sir. Yeah. Is there anything that you need to be asked or confirmed regarding this topic? Any question or something you not understand about the topic? Okay. Before we start, I say Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Ya. Oke. Jadi diskusi kita hari ini berkaitan dengan kardiovaskuler, ya, peredaran darah manusia. Ini topiknya lumayan berat, tetapi bukan berarti tidak bisa dipahami gitu. Jadi yesterday I have your worksheet that was distributed to you. Have you worked it, the worksheet? Yes, sir. Okay, yes. So this VCon, if there are no anything to discuss, you can presentate the worksheet. Jadi kalau misalkan tidak ada hal yang ingin disampaikan, Anda bisa mempresentasikan worksheet itu gitu. Nah, di sana kita memulai dengan pemecahan masalah. Jadi saya berharap Anda sudah membaca tentang peredaran darah manusia atau sistem peredaran darah pada manusia, kemudian memecahkan masalah itu. Somebody has volunteer who is want to presentation? Desi Pratiwi or Punio Darmika? The room is yours. Silakan. Kalau mau presentasi, silakan di share screen. Let's discuss about the worksheet. Somebody, raise your hand, please. Cynthia Wulandari, Fiosi, and Sriwida, please open your webcam for a moment. I'm sorry, sir. I have a bad connection, so I can turn off my camera. Okay. Fiosi. Sorry, sir. Saya ada gangguan pada kamera, jadi tidak bisa hidup ya. Okay. Let's start presentation. Who is a volunteer? Please presentation. Putri sudah menyampaikan kepada teman-teman kalau worksheet itu akan dipresentasikan. I want to share screen about our topic today. Okay, oh, sorry. That's wrong. Okay, this is our topic today. Ini adalah topik kita hari ini, human cardiovascular system. Introduce. This is the cardiovascular system is transport system of body, ya.
in compressed blood, heart, and blood vessel. Do you know what is the function of the blood vessel? Flower, please raise your hand, please. Yuliani, Dharma, Dia, or Wisma. Silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan atau apa yang Anda ketahui tentang di sini ada tekanan darah, kemudian ada jantung, kemudian ada apa namanya arteri, gitu. Apa yang Anda ketahui tentang hal itu? Coba disampaikan dulu, biar tidak informasinya itu dari saya gitu. All information from me. We discuss about the problem solving, pemecahan masalah. Excuse me, sir. Yeah, please. Who is raise hand here, please? I already raised my hand. Oh yeah, Sri Vida. Well, I want to answer the question. What is the function of the blood vessels? Is to deliver the blood to the organs and tissues in our body, and then the blood is supplies our oxygen and nutrition that they need for our body. Okay, good. That's all. Thank you. Thank you, Sri Widawati. Yang lain ada bisa menambahkan? Silakan. Era. I want to explain about function of heart, sir. Oh yeah, yes, please, Era. Okay, the heart is the main organ in the circulatory system. The structure is primarily responsible for delivering blood circulation and transportation of nutrition in all parts of the body. Thank you, sir. Yes, that's the key. All part of the body. Yeah. The transportation to all part. Jadi berfungsi untuk mengedarkan darah menuju ke seluruh bagian tubuh manusia, gitu ya. Karena kita di sini pokok bahasanya adalah manusia. Nah, di worksheet itu siapa yang ingin menjelaskan atau mempresentasikan? Di sana ada permasalahan atau pemecahan masalah. Gitu. Silakan ditayangkan saja. You can share screen your worksheet. Yes, sir. Can you share your worksheet? Yes, sir. Okay, please. This is my worksheet, sir. Can Okay, you please hear me? explain to the class. Yeah. In the question number 1, what do you feel when you press that part? My answer is, I feel the pulse when I press that part. Question number 2, why do you feel that way? In the wrist, there are many veins or arteries. Arteries are where blood flows from the heart to the rest of the body. The heart pumps blood by alternately contracting and relaxing so that the heart beats, expand, and deflates. Contraction and relaxation of the heart cause a heartbreak or pulse. When the heart pumps blood into the arteries, the vessel also beats. This causes, when holding the wrist that has arteries, you will feel a pulse. Pulse is also speed at which blood flows out of the heart. Question number 3. Try pressing somewhere else, for example, on the arm or nose. Do you feel the same? Explain. My answer is, when I press my nose and arms, I don't feel the same pulse when I press on my wrist.
Arteries are found throughout the body, but we cannot feel the large pulse in the nose and arm because there are not many arteries in the nose and arms. The arteries in the arms and nose are too thin and not large. Question number 4. Why do we only feel the pulse in certain place? My answer is we only feel the pulse in certain place because not all parts of the body have many and large arteries. In other parts of the body, there are arteries that are thin and not close to the surface of the skin. So it is difficult to feel a pulse. And last question, what organs are involved in this process? Organs that involved in this process are heart, veins, arteries, and blood. That is my worksheet, sir. Thank you. Very good, Gina. Somebody have another opinions about the worksheet? Especially is question number 2. Can I just try, sir? Ini Putu Yuliani. Please share your worksheet. Okay. If you have a different opinion, you can correction your friend opinions. Especially question number 2. Okay. Why do you feel that way? Question number 2. Yeah. Why do you feel that way? In my answer, in the wrist there are many veins or arteries. Arteries are where blood flow from the heart to the rest of the body. The heart pumps blood by alternately contracting and relaxing, so that the heart beats expand and deflates, contraction and relaxation of the heart because a heartbeat or pulse when the heart pumps blood into the arteries. The vessels also beat. This causes when holding the weights that has the artery, you will feel a pulse. Pulse is also the speed at which blood flow out of the heart because the heart is still working to pump blood. The normal pulse is 16 until blood, yeah. 16 until 100 beats per minute. Thank you, sir. Okay. I still need more opinion, especially is number 2. Saya ingin pendapat yang lebih mengena. Kenapa sih kita bisa merasakan denyut itu di sini gitu? Itu kan ditunjukkan di tangan. Kenapa Anda merasakannya itu di sini? Makanya diberikan contoh berikutnya. Terus kenapa di sini enggak ada di hidung, ataupun di pipi? Gitu. Apa yang I'm menjadi? sorry, sir. Can I answer that? Yes, please, Cynthia. I'm sorry that I can't share my worksheet because my That's alright. connection is so bad. Yes, it's rain lebat sekali, sir. Please putus, Cynthia. Can I answer, sir? Yes, please.
Artery pulse is palpable wave in the arteries when blood is pumped out of the heart. This pulse is easily palpable at the place where our artery cross a bone located near the pedis at the bend of the... Cynthia, can you more Yes, sir? little bit slowly? Okay, sir. Okay. Arterial pulse is a palpable wave in the arteries when blood is pumped out of the heart. Artinya, denyut arteri adalah suatu gelombang yang teraba pada arteri bila darah dipompa keluar jantung. This pulse is easily palpable at place where an artery cross a bone located near the pedis at the bend of the ankle. Denyut ini mudah diraba di suatu tempat di mana arteri melintasi sebuah tulang yang terletak dekat pedis di belokan mata kaki. What is palpable is not the blood pumped by the heart into aorta, but rather the pressure wave that is diverted from aorta and propagates faster than the blood itself. Veins close the bone, such as the neck, below the elbows, near the wrists, legs, and feet. Jadi yang teraba bukan darah yang dipompa oleh jantung masuk ke dalam aorta, melainkan gelombang yang tekanan yang dialihkan dari aorta dan merambat lebih cepat daripada darah itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa denyut nadi hanya dapat dirasakan di tempat-tempat tertentu karena denyut nadi dapat diperiksa di tempat pembuluh nadi berdekatan dengan tulang, seperti leher, di bawah siku, di dekat pergelangan tangan, paha, dan kaki. Seperti itu, sir. Okay, good. Thank you. Satu konsep di sana adalah dia dekat dengan tulang. Arteri itu dekat atau melalui tulang, tempat yang lebih keras sehingga bisa ditekan. The second is size of artery. What is name artery on the big size one? No, aorta. Near in atau yang ada dekat di sini. Pulmonary artery. Ya, pulmonary artery. That's. Di sini, kenapa kita merasakan ini? Karena di hidung ada nggak arteri? Ada, di mana-mana ada. Tetapi yang kita rasakan di sini adalah yang arteri yang lebih besar, yang radialis namanya. Kemudian yang di tempat lain, itu ukurannya lebih kecil dia. Makanya dicari di mana ketika ingin merasakan denyut jantung, ketika berdetak itu dicarilah di tempat-tempat yang memiliki arteri dengan ukuran yang lebih besar. Ya karena kita mengukurnya dengan menggunakan tangan. Makanya di sana saya menggunakan gambar tangan. Seperti tadi bagus jawabannya Cynthia. Di sini ya. Nah, di sini juga ada. Kalau dekat dengan tulang leher. Di betis itu kalau ditekan. Nah, itu. Kemudian di beberapa tempat itu bisa mengalami sebuah gangguan. Nah, gangguan itu disebut dengan istilah apa? Yang paling menonjol sih yang ada di betis belakang. Angelina, apa namanya? Asam urat, Pak. Asam urat. Nah, itu yang bisa diamati. I think the name is varices. Yes, good. Good, Gina and Sriwida. Varices, ya. Varices, gitu. Jadi ketika arteri itu mengalami gangguan, bentuk yang berkelok-kelok, itu varices. Okay. I want to share screen. So this is a function of cardiovascular system. This is a concept
function of cardiovascular system. Transport nutrient and hormone. Remove waste product. What does it mean? Remove waste product. Membuang sisa-sisa hasil metabolisme. What does it mean? Apa salah satu sisa hasil metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi? Raise your hand, please. Flower Nicanta. Urin, sir. Can you tell us one of waste product atau salah satu sisa hasil metabolisme yang harus dibuang oleh tubuh melalui cardiovascular system atau peredaran darah? Ternyata darah juga berfungsi untuk membuang sisa hasil metabolisme kita ya. Apa? Salah satunya apa? Sweat, sir. What? Sweat. Keringat. Yes. Keringat, sweat. Yang lainnya? Karbon dioksida. Yes, carbon dioxide. Urine, sir. Yes, urine. That's we call about excresi, secresi, and excresi, secresi, and Defekasi. Yes, right. Defekasi. That the function of cardiovascular system to remove waste product. Jadi darah itu berfungsi sebagai selain transport sari-sari makanan, hormon, juga sebagai transport untuk membuang sisa hasil metabolisme melalui darah itu. Gitu. Nanti diberikan ke setiap organ yang lainnya, gitu ya. Misalkan kalau Anda memakan atau minum obat, itu janganlah obat, vitamin C misalnya. Yang mungkin yang kentara itu salah satunya adalah yang sering saya dengar itu adalah redoxon. Nah, ketika kita minum redoxon, vitamin C itu, kemudian ketika dia lebih, ketika sudah beredar, dia dibawa oleh darah menuju ke seluruh tubuh untuk diberikan kepada sel-sel sebagai sumber energi. Nah, kalau misalkan dia lebih, dia akan dibawa ke ginjal. Ginjal akan menyaring. Jika dia lebih, dia akan larut ke dalam apa? Urin, gitu. Nah, jadi kalau misalkan Anda kebutuhan, kita kan tidak tahu kebutuhan vitamin C kita kan masing-masing orang itu berbeda. Tetapi rata-rata misalkan 700 sampai 800 mg per hari. Tetapi ada beberapa misalnya contoh produk minuman itu kan 1000 yang 1000 mg itu. Nah, ketika Anda minum itu lebih, nah dia otomatis akan dibuang dia. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan minum vitamin C, kelebihannya itu akan dibuang. Nah, yang berfungsi itu adalah ya ini sistem peredaran darah kita. Salah satunya di bagian ekskresi. Itu tadi ekskresinya berupa keringat, kemudian urin. Nah, sekresi itu nanti ada pembahasan khusus. Sekresi itu kan misalkan
pankreas menghasilkan insulin. Nah, itu sekresi dia. Kalau defikasi itu adalah pembuangan sisa hasil metabolisme ataupun hasil pencernaan yang memang sudah sama sekali tidak bisa atau dibutuhkan kembali oleh tubuh gitu. Jadi harus dibuang, itu defikasi berupa kotoran gitu. Kalau sekresi tetap itu hasil pembuangan dari sisa dari beberapa misalkan pankreas, tetapi dia berfungsi masih. Nah, bisa bisa dipahami enggak maksudnya gitu ya. Gitu. Di sini ada gas exchange, terjadi pertukaran gas ya. Di sini sudah ada di bawahnya nomor 5 itu. Kemudian ada immunity, what that mean? Function of cardiovascular system itu as immunity, sebagai kekebalan. Memang agak sulit kalau misalkan Anda tidak membaca yang ada di di PowerPoint ataupun yang di ini tuh agak sulit dengan kita diskusi. Okay. What that mean? Sorry, can I answer? Please want to answer. Dharma, please Dharma. Immunity means blood also transfer leukocyte, or known as sel darah putih. Leukocyte have a function that can make antibody to fight a virus or atau penyakit atau virus atau bakteri yang akan memberikan penyakit kepada tubuh. That's also. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Dharma. Jadi immunity that mean is connectivity with leukosit, sel darah putih yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Nah, darah itu kan terdiri dari 2 hal atau 2 komponen, apa saja? Sel darah merah, dan sel darah putih. Sel darah dan plasma darah. Sel darah merah, sel darah itu sel darah merah dan sel darah putih, begitu. Gitu. Kalau sel darah merah, what is function of erythrocyte? Pernah mendengar erythrocyte atau sel darah merah? Anybody in? Okay, please, Desa Ayu. The function of erythrocyte to carry and circulate oxygen in the body. Yes, good. Why erythrocyte can circulate the oxygen in our body? Because they contain hemoglobin. Oh, Sabina, that's hemoglobin. Yeah. Anybody come from Kintamani or Bedugul here? Ada yang datang dari daerah Bedugul atau Kintamani di sini? Atau pernah nggak memperhatikan orang-orang yang dari Kintamani atau Bedugul itu pipinya berwarna merah? Bintik, ada bintik merah. Pernah perhatikan itu? Yes, sir. Yeah. Can you explain why the people in Kintamani have a red bintik merah itu? Ini ada kaitannya dengan hemoglobin. Jadi saya akan sampaikan dalam bentuk bahasa Indonesia supaya tidak salah konsep di sini.
peredaran sistem peredaran darah pada manusia itu luar biasa konsep yang harus dikuasai, banyak konsep yang harus dikuasai, terutama dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam peredaran darah yang berperan penting di sana kan adalah darah. Darah terdiri dari dua hal atau dua bagian di sana, sel darah dan plasma darah. Kemudian di sel darah ada dua, sel darah merah dan sel darah putih. Tadi kita sudah sempat diskusikan bahwa sel darah putih itu sebagai sebuah pertahanan tubuh. Dialah yang membunuh seperti kata siapa tadi ya, Dharma ya. Benar ya, Dharma. Dia membunuh virus, kemudian mengisolasi benda-benda asing yang tidak dianggap musuh sebagai tubuh kita gitu. Itu fungsi dari sel darah putih. Kemudian sel darah merah itu berfungsi sebagai transport oksigen, berfungsi untuk atau mampu mengikat oksigen. Kenapa dia mampu mengikat oksigen? Karena di dalam sel darah merah itu terdapat namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin ini sebenarnya mudah sekali diamati pada orang yang ada di daerah Kintamani Bedugul, atau dengan kata lain, orang yang berada di dataran tinggi. Nah, menurut Anda, kok bisa orang yang berada di dataran tinggi itu memiliki hemoglobin atau sel darah merah yang mudah diamati, terutama pada pipi? Menurut Anda, kenapa hal itu bisa terjadi? Era, your raise hand. Silakan. Okay, thank you, sir. So, people in the Kintamani, their cheek is flushing, or we can know vasoconstriction take place when your blood vessels narrow to reduce blood flow near the body surface. Sometimes the blood vessels dilate and burst, which causes redness. Jadi dari sumber yang saya baca itu dikatakan karena pembuluh darahnya melebar dan pecah sehingga menyebabkan kemerahan. That's all, sir. Thank you. Right, pecah? No, that's a normally dysfunction. Itu normal. Ini ada kaitannya dengan ketinggian. Ketinggian kaitannya dengan apa jadinya? Can I give opinion, sir? Yes, please. Dian. Maybe a blood flow is diverted to more vital areas such as the liver or lungs to maintain a neutral temperature. Aliran darah dialihkan menuju area yang lebih vital seperti organ hati atau paru-paru untuk menjaga agar suhu tetap netral. No. This is about oxygen. Because of oxygen decrease, sir, in the... Yes, right, Sabina. Can you explain more detail? So because of oxygen decrease, that makes in people maybe in Kintamani will occur an increase in levels of hemoglobin to adapt to low oxygen state. Okay, good. Di Kintamani, di Bedugul, atau di dataran tinggi, kadar oksigennya sangat kecil atau bahkan sangat sedikit, gitu. Jadi karena oksigen itu sedikit atau jumlahnya terbatas, jadi tubuh, nah ini kaitannya dengan adaptasi jadinya. Adaptasi fisiologi. Tubuh kita memproduksi
sangat banyak eritrosit atau hemoglobin untuk menangkap kadar oksigen yang jumlahnya sangat sedikit itu. Jadi Anda bisa menjelaskan, dan soal ini sering sekali muncul di soal-soal kelulusan. Apakah tes CPNS, tes PPG gitu. Jadi ini kaitannya dengan adaptasi fisiologi. Sudah dipahami maksudnya itu? Nah itu, saya tidak ingin, mudah-mudahan saya juga takut menyampaikan in English salah konsep saya. Gitu. Karena itu konsepnya. Jumlah oksigen yang sedikit, jadi tubuh melakukan adaptasi fisiologi dengan memperbanyak oksigennya. Nah, siapa yang sering nonton sepak bola di sini? Ini cowok-cowoknya mungkin ya, Unia, Dharma, dan Mahadipta. Itu. Pernah enggak mendengar kalau klub-klub besar itu latihannya pasti di daerah atau pegunungan tinggi? Atau setelah mereka bermain sepak bola, kadang-kadang mereka direndam di air es. Itu. Jadi kira-kira apa ya? Ada nggak hubungannya dengan ini? Itu implikasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau ingin memiliki sel darah putih, sel darah merah yang banyak, ya harus sering-sering latihan ke dataran tinggi gitu. Para pemain sepak bola internasional itu pasti mereka diajak latihan di tempat yang ketinggian, di tempat ketinggian atau di tempat yang dingin. Begitu. Itu agar tubuh mereka melakukan adaptasi fisiologi dengan memperbanyak eritrosit mereka. Kemudian dibawa ke dataran rendah dengan kadar oksigen yang melimpah, kemudian eritrosit yang banyak, ya mereka tidak akan kelelahan. Jadi tidak akan lelah mereka. Kenapa misalkan si Boa Salosa yang daerah timur itu kok dibilang luar biasa kemampuan larinya gitu? Ya karena mereka ada dari Papua, itu kan di daerah pegunungan mereka, yang kadar oksigennya sedikit, yang secara tidak langsung memiliki eritrosit ataupun hemoglobin yang melimpah. Jadi begitu. Kenapa pemain-pemain Papua itu kan? Itu siapa tuh? Sebutkan coba Mahadipta, pemain Papua itu yang terkenal dari Boa Salosa. Siapa lagi? Tahu enggak? Dharma tahu enggak? Kortisan. Nah, itu kan banyak. Nah, itu contoh. Itu implikasinya yang paling penting ya, yang Anda ketahui. Ketika berkaitan dengan peredaran darah ini gitu. Nah, saya punya pertanyaan sebenarnya, tetapi di sini saya ternyata belum terjemahkan dalam bentuk ini bahasa Inggris berkaitan dengan gangguan sistem peredaran darah manusia. Tadi sempat kita bahas tentang varises itu. Salah satu gangguan yang terjadi pada peredaran darah itu adalah varises. Kok bisa sih terlihat di bagian belakang betis gitu? Atau ada enggak varises di tempat yang lain? Kalau ada yang cowoknya di sini ingin nyari kepolisian, itu pasti dites. Ini Dharma anggut-anggut. Apa? Coba silakan.
Yang saya ketahui itu varises di tempat lain tuh varicocele. Ya, berarti sudah tahu. Yang lain tahu enggak? Yang perempuannya ini tahu enggak? Enggak ya. Jadi karena ini kan sudah dewasa, tidak tahu. Varises di tempat lain itu pada laki-laki yang diserang, itu varicocele, itu pada organ kemaluan laki-laki. Dan itu akan mempengaruhi aktivitas atau daya tahan tubuh seseorang, terutama yang akan menjadi polisi. Itu kan bebannya sangat berat. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi ya? Oh ya, itu. Jadi itu yang digunakan sebagai salah satu indikator. Gitu. Jadi banyak yang tidak lulus ketika dicek ada varicocele itu, varises. Gitu. Tapi kalau pada perempuan, kalau di di betis itu, ya lumayan mengganggu sih. Bahkan sekarang sudah ada istilah operasi kan. Tapi tentu akan berpengaruh gitu, untuk menghilangkan hal itu. Nah, oke. Ada banyak sebenarnya gangguan berkaitan dengan sistem peredaran darah pada manusia, itu ya, dan banyak sekali hal-hal yang harus dibahas. Tapi sudah sampaikan di materi. Silakan itu didalami kembali ya. Jadi untuk hari ini beberapa konsep penting yang memang saya harus sampaikan berkaitan dengan peredaran darah itu adalah berkaitan dengan fungsi dari peredaran darah itu, kemudian apa fungsinya, kemudian dari masing-masing bagian itu sudah ada pada PowerPoint, jadi materi tidak perlu saya jelaskan. Jadi lebih banyak kepada ini pembahasan di worksheet itu. Kemudian untuk yang terakhir saya akan ini ya, yang paling sering muncul ini di beberapa tes berkaitan dengan ini. Nampak enggak ya? Varicose vein itu yang sering kita kenal dengan istilah varises. You can see the picture in a normal vein. It is a blood flow. Ini close valve. Nah, di sini ketika ada di pembuluh yang normal itu, ketika darah itu mengalir, dia ini akan menutup dia. Tetapi ada beberapa yang masih tidak sempurna ininya. Ketika mengedarkan darah itu katupnya tidak tertutup sempurna, sehingga terjadi pelebaran pembuluh darah di sana. Gitu. Jadi tekanannya akan jauh lebih besar dia di bagian bawah ini. Ini yang akan melebar dia. Gitu. Sehingga akan kelihatan di sini. Ini yang cenderung lebih banyak seperti ini. Sebentar dulu. Nah, cenderung yang banyak seperti ini. Tetapi jika tingkatnya agak parah, nah dia akan menuju ke yang lebih kecil ini. Gitu. Ini sebenarnya tidak ada keluhan, tapi ketika terlalu capek akan terasa, tetapi tidak masalah dia peredaran darahnya. Yang akan jadi masalah ketika dia berada di suatu tempat yang berbahaya. Salah satunya di mana? Ada di jantung. Itu ketika itu terjadi pelebaran di sana, ataupun di otak.
Begitu. Itu sebenarnya ada di PowerPoint yang di bawahnya di sistem saraf. Itu kaitannya. Kenapa peredaran darah menjadi satu dengan sistem saraf? Gitu. Nah, sebenarnya sudah lengkap kemarin susun itu. Jadi tinggal ini saya tadi menyampaikan beberapa ini saja, permasalahan itu saja. Nah, before we close, is there anything that need to be asked about this topic? Silakan disampaikan. Ada yang perlu disampaikan berkenaan topik ini? Jadi yang terpenting adalah dari materi yang sudah dibaca di PowerPoint itu adalah apa sih implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang terpenting. Sehingga materi itu mampu merubah paradigma berpikir Anda gitu. Contoh misalnya, ketika Anda hipertensi, gitu. Yang lain dari berkaitan kardiovaskuler kan hipertensi, tensinya tinggi. Anda paksa enggak untuk melakukan kegiatan atau aktivitas, ataupun minum kopi lagi, gitu. Apa yang dampaknya yang terjadi, gitu kan? Kan itu yang terpenting kan. Tadi ketika terjadi peredaran darah, kemudian memasuki ke pembuluh darah, ketika di beberapa tempat pembuluh darah itu mengalami pelebaran yang sering disebut dengan varises, atau di beberapa tempat lagi itu berada dalam posisi sangat berbahaya gitu. Berbahaya dalam tanda kutip, kalau itu terjadi pecah misalkan itu akan mempengaruhi kehidupan, misalkan terjadi di jantung, misalkan di pembuluh koronaria gitu, disebut dengan jantung koroner gitu. Oh ya, di sana berbahaya yang sering terjadi. Kalau terjadi di otak, misalkan itu stroke atau hemoragik gitu, akibat terjadinya pendarahan misalnya. Nah, itu. Nah, seperti itu ininya ya, yang harus dipahami berkaitan dengan peredaran darah. Oke, tidak ada pertanyaan? I want to ask, sir. Yes, Putu Cynthia. Yes. Karena dinding arteri itu sifatnya elastis, apakah ada kemungkinan dinding arteri ini pecah, sir? Karena tekanan darah yang terlalu tinggi. Thank you. Oke. Kira-kira ada nggak faktor yang mempengaruhi elastisitas pembuluh darah dulu? Pertanyaannya sangat bagus sekali ini. Sangat bagus sekali. Ada nggak yang mempengaruhi elastisitas pembuluh darah itu? Pernah nggak mendengar kalau orang tua itu tensinya cenderung tinggi? Kira-kira apa yang mempengaruhi? Kalau tua ya umur. Umur itu mempengaruhi. Kalau pembuluh darah itu kan bisa dianalogikan seperti selang. Selang itu kalau sering dijemur, kemudian kena hujan dan lain sebagainya, itu semakin keras dia. Atau ada lumutnya, atau ada keraknya. Kira-kira tekanan airnya lebih besar atau lebih kecil? Tekanannya lebih keras atau lebih kecil? Lebih keras. Lebih keras. Sriwidya, kalau saya lihat dari mimik wajahnya bilang kecil. Kalau ingin mancuran air itu lebih jauh, dibesarkan selangnya atau dikecilkan dengan dipencet?
Dipencet. Dipencet, ya. Jadi ketika dindingnya itu sudah tidak elastis, kemudian ada penimbunan namanya embolus gitu. Pasti tekanan darah, karena semakin sempit dia, tekanan darahnya akan lebih cepat gitu. Gitu. Sedangkan kerja jantung tetap gitu. Nah, begitu. Nah, salah satunya itu adalah Cynthia, umur. Yang kedua adalah makanan. Ada yang suka makan yang berlemak di sini? Sate kambe, oh enggak apa-apa. Dia ini babi, makan daging babi. Ini kita ngomong berlebihan ya. Berlebihan. Tapi kalau umur Anda kan masih di bawah 20 tahun kan. Kalau saya sudah hampir kepala 4 ini, akan menuju kepala 4. Bahkan setelah saya menikah di umur 30 tahun itu pun saya sudah mulai berpikir untuk apa yang baik bagi tubuh saya. Yang terutama yang penting adalah berkaitan dengan peredaran darah, LDL, low density lipid gitu. Kalau orang bilang itu lemak jahat yang sangat berpengaruh terhadap pembuluh darah itu. Karena kenapa dia dibilang jahat? Low density lipid itu. Ya karena dia tidak bisa dipecah. Dia akan selalu dan terus beredar bersama darah. Nanti ketemu dia di sudut terkecil, apa bagian yang sudah menyusut itu gitu. Gitu. Nah, yang terjadinya kemudian di seperti tadi pembuluh koronaria itu dikatakan seperti jantung koroner itu kan gitu. Kemudian kalau dia menyumbat itu di bagian kepala, dia dikatakan stroke kan gitu kan. Gitu. Jadi pembuluh darah ini kalau Anda sedang bagus elastisitasnya, sangat bagus. Ya, karena di samping memang masa pertumbuhan, bukan pertumbuhan masih enggak kayaknya, udah mulai ke perkembangan. Kalau udah tingginya 160 jangan berharap ditarik-tarik untuk tinggi lagi gitu ya. Sudah enggak mau bertumbuh lagi, berkembang sekarang. Gitu. Jadi begitu dia. Berkaitan dengan peredaran darah itu yang pembuluh darah. Sekarang coba, tetapi saya mewanti-wanti juga. Kalau dulu orang beli beguling atau yang banyak lemak lah ya, kalau anggap babi itu banyak. Itu pada saat galungan 6 bulan sekali baru makan daging. Coba sekarang pikirkan. Setiap kalian ingin ada setiap hari, jangankan setiap hari. Setiap ingin makan itu ada. Setiap jengkal ada orang jual kan. Nah, kan sudah bagus pertanyaannya. Kalian sudah belajar tentang peredaran sistem peredaran darah. Jadi Anda harus berpikir. Ketika Anda makan banyak lemak, berarti harus lebih banyak apa? Exercise. More exercise. Minimal 30 minutes a day, 30 menit sehari lari, atau 10.000 langkah. Dan memang ada gangguan lain. Ya, Cynthia ya, bagus pertanyaannya Cynthia. Jadi pertanyaan berkaitan dengan pembuluh darah, apakah elastisitasnya bisa berkurang? Pasti. Pengaruh umur, makanan, dan ada gangguan atau penyakit. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan keturunan. Oke. Itu Cynthia ya. Mohon maaf saya tidak menjelaskan penuh dalam bentuk bahasa Inggris ya. Oke, ada lagi ya. Oke, untuk membuktikan apakah apa yang saya sampaikan berkaitan babi itu banyak mengandung lemak,
atau daging kambing, gulai itu banyak mengandung lemak, caranya membuktikannya gampang. Taruh di kulkas. Perhatikan di pagi hari berapa tebal lemak yang ada di permukaan gulai itu. Coba Anda pikirkan kalau itu beredar di dalam darah kita. Ya. Tapi untuk Anda dalam ini masih lampu hijau. Still a green light untuk memakan yang banyak lemak. Tetapi itu harus dibatasi. Saya pun begitu. Saya seminggu janganlah sekarang makan daging babi. Paling tidak lagi satu minggu lah. Kalau ingat ya. Kalau enggak ingat ya. Apalagi dekat Galungan ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya, tidak bisa menyampaikan penuh dalam bentuk bahasa Inggris ya. Yang lain ada yang perlu disampaikan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Nah, untuk worksheet-nya kirim Japri ke saya atau Putri bisa nggak dikumpulkan ini worksheet-nya? Nanti kirim sekalian ke Japri ke saya. Bisa Pak, lewat Drive Pak ya. Oke, boleh lewat Drive sebagai bukti kinerjanya. Gitu. Karena saya lihat kalau ingin diperbaiki, saya tunggu sampai besok. Kan ada beberapa pertanyaan di bawahnya itu. Kalau ingin diperbaiki, silakan. Ya, nanti saya akan kumpulkan itu sebagai portofolionya. Siapa tahu ketika IKI ini diminta Anda sudah punya 2 tugas yang kumpul secara pribadi ke saya. Ya. Oke. Baik, kalau sudah, mari kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari live room sama-sama ya.